Ya, salam alehem di Sem Hamasea. Topik kita pada saat ini ialah menjelaskan tuduhan dari para polemikus bahwa Bunda Maria bersinah. Saya berulang kali menyampaikan sebelum menguraikan suatu materi ialah bahwa kita punya hak untuk menjelaskan apa yang orang lain salah pahami, bahkan memutarbalikkan fakta historis. Di dalam menjelaskan harus dengan lemah lembut, beretika dan sopan santun. Pernyataan ini dilontarkan oleh seorang polemikus dari Islam, yaitu Menahem Ali, seorang guru besar di salah satu perguruan tinggi di Jawa Timur. Sebetulnya nama asli daripada Menahem Ali ini adalah Muhammad Ali. Ya, karena dia adalah seorang orang Madura dan dia bukan mualaf. Dia Islam dari sejak kecil. Di mana beliau pernah belajar di Malang, yaitu sama Pak Dr. Bambang Nursena. Ya, dalam hal ini ya mungkin mereka khususkan belajar bahasa Ibrani. Sesudah itu dia melanjutkan untuk belajar di salah seorang Yahudi yang ada di Jawa Timur, mungkin di Surabaya kalau saya tidak salah, di Jalan Kayu itu, dan di situ ada sinagoge. Jadi Menahem Ali ini atau Muhammad Ali ini dia cukup mau mendalami bahasa Ibrani sehingga dia cukup tahu sedikit, bukan banyak, karena kalau yang ahli dalam bahasa Ibrani banyak. Ya, misalnya Ibu Rita Wahyu Landari, memang dia pakar sastra bahasa Ibrani dari Yerusalem. Di dalam pernyataannya, di dalam salah satu YouTube, dan ini pernah juga saya melihat, hanya saja bahwa saya belum tuntas untuk mendengarkan. Kebetulan ada dari YouTuber kita, Pastor Pak Yusuf Manugulu, dia langsung memberikan jawaban. Ya, dan mungkin Pak Yusuf juga belum tahu sejarahnya. Karena Pak Menahem Ali ini sendiri sebetulnya bukan muncul dari niatnya sendiri itu untuk melecehkan Bunda Maria. Tetapi itu tadi dilatar belakangi karena dia pernah belajar bahasa Ibrani. Kemudian mungkin dia pernah membaca salah satu Talmud orang Yahudi. Bahkan ada buku khusus di Yahudi, yaitu menyangkut riwayat Yesus sendiri. Dia memplesetkan riwayat Yesus itu
Namanya buku itu adalah Toledo Yosua bin Pandera. Ialah bahwa menceritakan Yesus itu adalah anak dari seorang perwira Romawi. Hal ini saya sudah pernah menjelaskan di salah satu kumpulan rumah tangga, dan pada waktu itu juga berhubungan dengan pernyataan seorang polemikus dari UAS yang menyatakan bahwa ya di belakang salib itu ada jin kafir. Dan ini saya sudah pernah singgung, itu sudah beberapa tahun yang lalu. Menahem Ali ini hanya mengutip salah satu dari Talmud itu. Saya sudah katakan tadi bahwa bahkan orang Yahudi menerbitkan salah satu buku, yaitu Toledo Yosua bin Pandera. Dia memplesetkan kata Pandera itu dari kata Parthenos, di mana kata Parthenos itu sendiri adalah perawan. Ya, dan ya mereka mengambil dari seorang perawan Bunda Maria yang melahirkan Yesus. Pelesetan-pelesetan ini memang mereka sering lakukan. Ini dari orang Yahudi sendiri. Misalnya Evangelion, bahasa Yunani, jadi tadi itu Parthenos itu bahasa Yunani yang dipelesetkan menjadi Pandera. Evangelion ini dipelesetkan juga menjadi Evangelion, yang berarti bahwa Evangelion itu adalah dosa orang-orang pinggiran. Ya, begitu kejamnya orang Yahudi terhadap kekristenan pada waktu itu yang baru mulai muncul. Bahkan yang lalu saya katakan bahwa pernah mengeluarkan suatu anatema, kutukan untuk orang Kristen. Tapi ya itulah kenyataannya sekarang, yang dikutuk jauh lebih cepat berkembang daripada yang mengutuk. Ya, kalau kita lihat perkembangan di dunia sekarang, ya saya pernah katakan ya bahwa kita sudah lebih dari sepertiga penduduk dunia ini sebagai pengikut Kristus. Ya, Yesus sejak lahirnya memang ya dibenci orang, bahkan mau dibunuh. Kita masih ingat pada waktu dia bayi, dia harus menyingkir ke Mesir karena akan dibunuh oleh Raja Herodes. Dan sekembalinya dari sana bukan kembali ke Bethlehem, tetapi dia kembali ke Nazaret, sehingga genaplah apa yang difirmankan Tuhan. Bahkan sampai dewasa, setelah dia memberitakan firman, karena dia sendiri itu adalah firman, ya dicarikan masalah. Bahkan dituding sebagai penista agama. Karena ya dia katakan bahwa dia adalah seorang raja. Dia juga adalah seorang Tuhan. Sehingga orang Yahudi ya harus dengan tekanan yang begitu berat, ya sehingga apa kata Pilatus, ya dia tidak mendapatkan kesalahan orang ini, tetapi karena tekanan daripada orang-orang Yahudi pada waktu itu, akhirnya dia harus dibunuh, dan itu ya sudah dibuatkan sebelumnya, dan meninggal
bangkit kembali dan dia sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Perlu saya tegaskan di sini bahwa di dalam menjawab suatu pernyataan para polemikus dari manapun asalnya itu kita harus menyimak baik-baik. Bahkan kalau perlu kita pelajari dulu. Ya, apa sebabnya? Sehingga berani mereka katakan bahwa Maria itu adalah begini. Saya kira ya sama halnya dengan pernyataan dari seorang polemikus yang menyatakan bahwa di belakang salib itu ada jin kafir. Karena di dalam kitab suci mereka memang ada Quran surat Al-Jin nomor 72 yang menceritakan tentang jin. Jadi kita harus menyimak baik-baik, jangan kita terumpan dengan emosi untuk langsung menjawab, apalagi sampai menghina orang lain. Itu bukan kita punya pekerjaan. Kita tidak perlu terlalu berlebihan untuk memberikan. Di mana Yesus sendiri mengajarkan bahwa ampunilah mereka. Ini dia sudah di kayu salib. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia lemah lembut, diludahi, dicerca. Dia tidak pernah membalas. Kita tidak perlu membela Tuhan kita karena dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Tidak perlu dibela. Tidak perlu berteriak-teriak. Apalagi sampai melakukan demo. Saya berulang kali tekankan ini bahwa saudara dari polemikus Kristen atau dari YouTuber atau dari apologet Kristen, tolong kita simak baik-baik. Kita jangan juga terkontaminasi dengan pernyataan-pernyataan yang melecehkan, bahkan menghina, dan kita langsung juga mengeluarkan kata-kata yang kurang enak didengarkan. Bahkan kalau saya boleh katakan, juga sudah mulai kita menghina orang lain. Contohlah para YouTuber kita yang lemah lembut. Pak Dr. Bambang Nursena, Pak Gracia Velo, betul mereka bisa dibayangkan bahwa dia masuk dalam perguruan tinggi. Ya, apakah di IAIN, di Muhammadiyah memberikan materi-materi apologet. Dia kadang-kadang diberikan pertanyaan yang menyudutkan, tetapi tidak pernah dia marah-marah. Karena kemarahan bukan itu jalan keluar untuk menjelaskan sesuatu. Sering saya katakan bahwa kita harus menjelaskan dengan lemah lembut. Karena mereka tidak tahu. Sehingga mereka betul-betul bisa memahami. Bahkan mereka memutarbalikkan fakta sejarah, fakta historis.
bahkan sampai menghina, menista ajaran kita, kita tidak perlu marah. Karena memang Tuhan kita mengajarkan bahwa harus lemah lembut untuk memberikan penjelasan. Tidak ada penyelesaian dengan memberikan jawaban-jawaban yang mulai bernada tinggi. Barangkali itu saja dengan secara singkat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan materi yang singkat ini kita semakin dicerahkan, kita semakin memahami ya, firman Tuhan, karena begitu banyak yang memutarbalikkan firman Tuhan yang merupakan kitab suci kita, bahkan melecehkan, menghina Tuhan kita, dan akan berkelanjutan. Untuk mudah-mudahan ke depan saya sudah banyak siapkan untuk materi selanjutnya. Barangkali ini saja penjelasan yang singkat, dan akhirnya saya menyampaikan Salam Elohim B'Shem HaMashiach. Terima kasih.